5 akan mempresentasikan hasil drama kami tentang penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan selamat menonton. Penerapan dari sila pertama, yaitu melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan merupakan salah satu contoh sikap dalam mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, dalam video yang telah kami buat bercerita mengenai seorang anak laki-laki yang bernama Azmi. Nah, pada saat ia sedang asik bermain game bersama teman-temannya, kemudian azan berkumandang lalu ia ingat akan kewajiban. Ia juga mengajak teman-temannya untuk sholat bersamanya. Tetapi teman-temannya lebih memilih melanjutkan gamenya dibandingkan melaksanakan kewajibannya. Nah, setelah itu, Azmi lanjut bergegas mengambil air wudhu dan lanjut mengerjakan kewajibannya, yaitu sholat yang wajib dikerjakan sebagai seorang muslim. Nah, sebagai manusia yang memiliki keyakinan masing-masing, kita juga harus melaksanakan apa yang kita wajibkan atas keyakinan yang kita anut. Maka dari itu, jika kita tidak mengerjakan kewajiban kita dalam beragama, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Penerapan dari sila kedua yaitu dalam menjalankan kehidupan kita harus memiliki adab agar kita bisa dihargai oleh orang lain dan kita juga disegani oleh banyak orang. Adab karena orang yang berilmu juga belum tentu beradab. Nah, pada video yang kami buat menceritakan mengenai ada dua orang yang berkelahi karena suatu permasalahan, disebabkan karena keduanya memiliki keegoisan yang sangat besar sehingga tidak ingin mendengarkan satu sama lain. Ketika sedang berkelahi, kemudian ada dua orang yang datang lalu merelai perkelahian tersebut agar berhenti dan meminta maaf satu sama lain. Nah, maka dari itu, kita tidak boleh mengedepankan keegoisan kita karena itulah yang membuat kita tidak disukai oleh orang lain bahkan dibenci banyak orang. Penerapan dari sila ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bergotong royong, kita harus memiliki kesadaran diri sendiri untuk saling membantu. Nah, pada video yang telah kami buat, kami bergotong royong membersihkan rumah. Kami melakukan secara bersama-sama agar pekerjaan cepat terselesaikan dan rumah menjadi bersih dan nyaman. Kami melakukan dengan kesadaran diri sendiri untuk saling tolong-menolong. Dalam sila ketiga ini, kita diajarkan agar saling mempererat silaturahmi antar sesama untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga bahkan bermasyarakat. Sila ini juga mengajarkan kita tentang persatuan yang dicapai dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu mari kita bahas lebih dalam tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamalkan sila ini melalui berbagai cara antara lain menghormati keberagaman, yaitu meliputi suku, ras, dan agama, menerima dan menghargai perbedaan dari sila keempat yaitu bermusyawarah. Musyawarah adalah upaya dalam mengatasi suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi yang disepakati bersama. Nah, pada video yang kami buat yang itu bermusyawarah mengenai suatu pembelajaran yang memang harus dilakukan dengan bermusyawarah dan harus berani memberikan pendapat agar hasilnya lebih maksimal. Dengan diadakannya permusyawarahan, kita juga bisa melatih diri agar berani mengeluarkan pendapat dan juga berlatih untuk saling menghargai pendapat orang lain dan menghormati sesama.
Sila keempat, kita diajarkan bagaimana adab kita dalam bermusyawarah dengan bijak agar tidak tercipta keributan serta perkelahian. Dan dalam bermusyawarah, kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman atau bukan. Kita harus tetap menghargai pendapat apapun yang telah dikatakan. Yaitu sila kelima. Keadilan itu sangat diperlukan dalam kehidupan setiap individu ataupun masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan baik dalam hal sekecil apapun itu. Setiap orang memiliki hak yang sama. Keadilan tidak memandang kaya atau miskin, pintar atau bodoh, dan cantik ataupun ganteng, atau jelek. Nah, pada video yang kami buat bercerita mengenai seorang guru yang sedang melihat atau menunggu siapakah murid yang terlambat. Pada saat sedang menunggu, kemudian datang murid yang bernama Azmi, sedang berburu-buru, karena terlambat sesampainya di depan pintu kelas. Ia lalu dimarahin karena melanggar peraturan jam masuk yang telah dibuat oleh sekolah. Kemudian, setelah Azmi datanglah murid yang bernama Shofi. Ia juga tampak terburu-buru, tetapi sesampainya di depan pintu kelas, ia diperbolehkan masuk begitu saja dikarenakan dia murid yang berprestasi. Nah, guru lain yang mendengarkan keributan tersebut pun datang, lalu bertanya masalah apa yang sedang terjadi. Ternyata terdapat ketidakadilan di dalam kelas tersebut. Guru yang akan mengajar pada saat itu tidak memberikan hak yang sama terhadap setiap murid. Ia malah membeda-bedakan murid antara yang pintar dengan yang bodoh. Lalu, guru yang mendengarkan keributan tadi menasihatinya temannya atau guru tersebut agar tidak memilih dalam memberikan keadilan.